Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan alat bukti elektronik yang berkenaan dengan teknologi informasi. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana cyber dengan segala karakteristiknya, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Diperlukan adanya hukum acara yang tepat untuk kejahatan yang bersifat lintas batas. 2. Diperlukannya kerjasama antara institusi privat dan institusi publik. Dan yang ketiga, diperlukannya kerjasama yang bersifat lintas negara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Selain itu, adanya jaminan kepastian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana dunia cyber, serta memastikan adanya efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan cyber. Di Indonesia, hukum positif Indonesia belum secara spesifik mengatur tentang hukum cyber. Namun, telah terdapat beberapa aturan yang mengatur secara umum, seperti Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu kesulitan dalam aspek penegakan hukum tindak pidana dunia cyber adalah berkaitan dengan sistem pembuktian. Dalam hal ini, alat bukti. Cybercrime memang biasanya terjadi dengan sedikit saksi, di mana korbannya bisa saja terletak jauh di luar batas wilayah suatu negara tertentu, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Di Indonesia, alat bukti elektronik diperkenalkan sejak tahun 2001, merujuk pada pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukti elektronik dapat dipahami sebagai data yang tersimpan dan atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa sebuah kejahatan yang terjadi di muka pengadilan bukan dalam bentuk fisik dari perangkat elektroniknya. Dengan karakteristik bukti elektronik yang unik, maka membutuhkan penanganan yang unik pula. Agar bukti elektronik tetap terpelihara integritas datanya, membutuhkan adanya SDM yang kompeten serta adanya regulasi yang mengaturnya. Kedudukan alat bukti elektronik semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana menyebutkan bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material yang diatur. Saat ini, penerapan alat bukti elektronik yang telah diterima di muka pengadilan sebagai alat bukti yang sah tidak hanya pada perkara-perkara pidana semata. Perkara perdata sampai dengan penyelesaian hubungan industrial sudah menggunakannya. Bahkan dalam beberapa kasus perceraian, alat bukti elektronik diajukan di muka pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Sekian dan terima kasih.